Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Oke, balik lagi bersama saya Azhar Fatur Rahman. Dan selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pada episode kali ini saya akan membahas kelanjutan dari bahasan minggu lalu ya. Masih sama dengan bab sistem gerak benda dan makhluk hidup di sekitarnya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang bagaimana otot itu bekerja. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang sistem rangka ya, bagaimana tulang dan sendi bekerja. Sekarang kita akan bahas otot. Nah, ini lebih menarik lagi. Oke, kita mulai saja. Sekarang kita akan bahas tentang otot ya. Seperti apa otot itu bekerja. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, wah gambarnya lumayan serem ya. Tapi sebenarnya inilah bagaimana kalau manusia itu ya dikuliti gitu ya. Ini struktur ototnya seperti ini ya. Ini yang bagian putih tuh serat-seratnya nih ya. Bagian putih nih serat-seratnya nih. Mantap ya sebelah sini nih. Nah, biasanya six pack nih, six packs nih ya. Ada 6 kantung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kantung ya. Gitu. Bagi kalian yang sering olahraga mungkin akan kelihatan six pack-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bagian yang merah ini adalah ototnya ya, yang sedangkan yang putih-putih ini adalah serabut ototnya atau fiber gitu ya. Itu cukup penting untuk menyambungkan antar otot ya, seperti itu. Sambungan antar ototnya seperti itu. Oke. Kita akan mulai bahas. Sebelum itu kita lihat dulu. Nah, mungkin kalian pernah lihat ya, atau kalian juga pernah praktek mungkin ya. Kok bisa kita ketika kita gini nih, ini kita bisa bergerak gitu ya. Seperti apa sih? Nah, ini terjadi karena otot kita ada yang berkontraksi, ada yang dinamakan dengan relaksasi gitu. Nah, ketika kita melipat tangan, maka otot ini akan namanya kontraksi ya. Dia akan mengalami kontraksi. Itu. Dia akan mengalami kontraksi. Nah, yang sebelah sini akan mengalami relaksasi. Relaksasi. Wah, jelek sekali tulisan saya. Nggak apa-apa lah, yang penting paham konsepnya bahwa ada antagonis gerak, ada antagonisme kerja yang berbeda di antara otot yang satu dengan otot yang lainnya. Jadi otot yang bawah berkontraksi, otot yang bawah berkontraksi, otot yang atas ada berelaksasi. Saat otot yang atas berkontraksi, otot yang bawah berelaksasi, seperti itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, seperti ini. Saya matikan dulu videonya. Nah, jadi di saat otot bisa berkontraksi, maka otot tricep berelaksasi. Nah, ini otot yang di atas ini namanya otot bicep ya. Ini yang di atas nih namanya otot bicep. Sedangkan otot yang di bawah ini otot tricep ya. Tricep. Jadi jangan sampai ketukar ya. B itu di atas, tricep itu di bawah. Ya. Seperti itu. Ini sering kali ketukar. Nah, ya ketika bicep berelaksasi, maka tricep akan berkontraksi seperti itu ya. Jadi ada antagonisme seperti itu ya. Jadi ketika yang satu berkontraksi, yang satu berelaksasi, inilah yang menyebabkan kenapa bisa berkontraksi tadi ya. Nah, ada 3 jenis otot. Ada 3 jenis otot. Kalau kita tahu di sini ada 3 jenis otot. Yang pertama ada otot halus atau otot polos. Ini sering sekali disebut sebagai otot polos. Otot polos. Ya. Ada otot jantung dan ada otot rangka atau biasa disebut otot lurik, gitu ya. Nah, otot halus atau smooth muscle ini ya, otot halus dia bekerjanya secara otomatis. Strukturnya seperti benang spindle yang tidak memiliki serat-serat gitu ya, uni
nucleated fiber, dia memiliki satu inti sel di tengah. Dan dia tidak cepat lelah, artinya dia kerja terus menerus ya. Dan bentuknya gelendong dengan ujung lancip, jadi bentuknya tuh seperti spindle gitu ya. Nah kayak gini nih bentuknya nih, bentuknya seperti ini. Sedangkan otot jantung dia lebih kasar, bentuknya kayak silinder gitu, dan dia bercabang, bercabang-cabang ya. Nah sebenarnya otot jantung itu sebenarnya apa ya, modifikasinya jadi otot lurik juga di sini nih. Kita lihat ya. Nah, otot jantung ini bekerja otomatis. Jadi dia tuh kayaknya tuh gabungan dari dua sifat otot yang di kanan kirinya ya. Jadi dia mencontek sifatnya otot halus, dia juga mencontek sifatnya otot rangka. Seperti itu. Dia bekerja otomatis. Walaupun bentuknya seperti otot lurik ya, dia bekerja otomatis. Dia tidak cepat lelah. Nah, inti selnya ada di tengah, gitu. Kadang ada di tepi gitu. Gitu ya. Kadang ada di tengah, kadang ada di tepi, dia ngikutin dari si otot rangka. Dan bentuknya bercabang. Nah, ini ciri khasnya sebenarnya bercabang. Jadi kalau kalian nanti di ujian misalkan ada bentuk otot yang bercabang kayak ini, oh berarti otot jantung, seperti itu. Nah, ada skeletal muscle atau otot rangka ya. Dia bentuknya tubular atau bentuknya tuh seperti apa ya? Tubular tuh kayak silinder gitu ya. Silinder. Kemudian biasanya menempel di rangka dan dia bekerja di bawah kesadaran. Berada di bawah kesadaran. Kalau ini dia bekerja otomatis, enggak kita tidur dia kerja juga. Dia kalau rangka kan kita tidur dia enggak gerak ya gitu. Tapi ini di bawah kontrol kita. Kita bisa mengendalikan. Ya, kita bergerak. Nah, ini kan atas kendali pikiran kita ya. Tapi kalau jantung dan otot polos, otot halus itu bekerja secara otomatis. Nah, dia mudah lelah ya. Otot ini mudah lelah. Nah, inti selnya di tepi dan silinder bentuknya. Seperti itu. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Kenapa disebut otot lurik? Karena dia berurik-lurik ya. Ini ada garis-garisnya tuh. Ada lurik-luriknya. Nah, itu disebut otot lurik seperti itu. Nah, ini mudah lelah dan kerjanya bisa kita kontrol. Seperti itu. Nah, ini adalah gerak pada beberapa hewan ya. Ada gajah, ada jerapah, ada kuda, ada kerbau, ada kijang, ada harimau. Nah, gajah biasanya geraknya sekitar segitu ya, kecepatannya sekitar 25 km per jam, jerapah 60 km per jam, kuda ya bisa sampai segini, kerbau bisa nyampe segini, kijang bisa lumayan cepat kijang ya, dan harimau sangat kencang, 112 km per jam, seperti itu. Ya, sengaja memang dia kencang karena untuk menangkap mangsanya gitu. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang gangguan yang terjadi pada kelainan-kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia ya. Seperti apa gangguan-gangguan yang terjadi? Nah, ada yang namanya tuh rickettsia atau yang namanya tuh ya rickettsia ya. Jadi kayak jarinya tuh kayak bengkok-bengkok gitu ya. Itu rickettsia tuh. Ada yang namanya osteoporosis. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ya di iklan-iklan ya. Ada artritis. Rickettsia itu bukan yang jarinya bengkok-bengkok, tapi yang kakinya tuh bengkok. Itu kayak huruf O gitu. Ada fraktura, ada kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar juga ya. Gitu. Nah, ada yang namanya rickettsia. Rickettsia ini biasanya terjadi karena kekurangan vitamin D ya. Nah, ini sehingga penyerapan kalsium dan fosfor tidak maksimal atau terganggu. Nah, karena kalsium dan fosfornya terganggu, otomatis tulangnya tuh nggak terlalu keras. Nah, karena tulangnya tidak terlalu keras, dia menahan beban tubuh sehingga tulangnya tuh malah jadi bengkok. Karena karena tidak kuat menahan beban tubuh dan juga
kekurangan kekuatan karena tidak ada kalsium dan fosfor ya. Penyakit ini biasanya terjadi pada anak-anak. Nah, oleh karena itu ketika anak-anak itu sangat disarankan memakan makanan yang berkalsium tinggi ya, seperti itu. Seperti itu. Contohnya ya makan makanan suplemen ya. Suplemen nih dan berjemur di pagi hari ya, itu sangat-sangat membantu untuk penyembuhan atau pencegahan penyakit riketsia. Kemudian ada osteoporosis, ini biasanya disebabkan karena kekurangan kalsium. Biasanya ini faktor usia ya, biasanya menyerang orang dewasa dan orang tua. Nah, karena biasanya orang tua tuh lebih sedikit hormon sehingga osteoblast dan osteosit itu tidak aktif lagi, sehingga tidak tidak memproduksi kalsium dan fosfor lagi sehingga tulangnya menjadi rapuh. Next, artritis. Ini penyakit sendi. Ini sendinya bengkok-bengkok ya. Ini sangat mengerikan sekali. Ini biasanya terjadi karena kerusakan tulang rawan. Jadi tulang rawannya rusak. Nah, tulang rawannya rusak ini ada kaitannya dengan penyakit rematik ya. Rematik. Nah, rematik ini biasanya karena metabolisme asam urat yang tidak bagus ya, tidak baik atau terganggu, sehingga asam uratnya itu ditimbun pada sendi, sehingga sendinya itu menyebabkan sakit ya, karena banyak timbunan dari asam urat. Kadang juga ada timbunan zat-zat kapur ya yang terlalu berlebih sehingga sendinya menjadi terlalu kaku gitu. Nah, ini seperti itu ya. Ini biasanya menyerang orang dewasa dan orang tua ya, seperti itu. Ada patah tulang. Nah, patah tulang ini mengerikan sekali gambarnya ya. Ini biasanya menyerang orang-orang yang biasanya kecelakaan ya. Ada yang kecelakaan nih, kakinya patah, ada yang patahnya macam-macam, ada yang miring, ada yang patahnya cuma segini nih, retaknya kayak gini, ada yang retaknya spiral, ada yang patahnya tuh benar-benar patah kebuka gitu sampai tulangnya nonjol nonjol ke luar ya tulangnya. Fraktura atau patah tulang ini biasanya karena kecelakaan atau benturan keras ya. Nah, ada kifosis, ada lordosis, ada skoliosis. Nah, kalau kifosis itu lebih condong ke bungkuk ke depan ya. Kalau skoliosis condong bungkuk ke belakang, karena kalau yang orang normal tulang belakangnya seperti ini. Nah, kalau yang kifosis itu yang bagian sudut sebelah atasnya tuh lebih lebar, sehingga dia akan cenderung bungkuk ke bawah ya, sini. Sedangkan yang ini akan lebih cenderung ke belakang gitu, karena sudut yang di bawahnya lebih lebar. Nah, ini akan cenderung miring karena tekanannya atau sudut sendinya tuh, sudut tulangnya berbeda ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem gerak? Ada banyak sekali ya. Yang pertama, meningkatkan makanan yang tentunya bergizi ya, yang banyak mengandung vitamin D atau yang banyak mengandung fosfor dan segala macam. Contohnya susu, kangkung, kedelai dan segala macam, ikan salmon, kacang almond, brokoli dan segala macam. Berjemur di pagi hari, ini sunbathing itu sangat-sangat bagus sekali ya. Makan makanan yang mengandung vitamin D, contohnya telur, seperti itu. Rajin aktivitas pagi seperti jalan kaki, jogging, tenis, naik tangga dan segala macam. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya duduknya salah, terlalu bungkuk atau gimana, itu harus dijaga. Dan yang paling penting sih, yang paling mudah sebenarnya berjemur di pagi hari ya, itu tidak membutuhkan tenaga yang sangat banyak gitu, hanya berjemur doang gitu. Dan ternyata riset membuktikan bahwa kaitannya dengan corona, ternyata orang yang mengandung vitamin D atau orang yang sering berjemur di pagi hari itu potensi tertular corona atau potensi kena corona itu lebih sedikit, sehingga dia lebih kebal gitu karena memiliki vitamin D. Nah, jadi bagi kalian ini disarankan untuk berjemur di pagi hari ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Sekarang kita saatnya untuk kuis ya. Kuis lagi. Jangan bosan-bosan ya, ikutan kuis. Ya, oke. Jadi kali ini kita akan bahas kuis lagi ya.
Sekarang saatnya sesi kuis. Seperti biasa, bagi santri Albina bisa cek Google Classroom atau bisa klik link di deskripsi di bawah ya. Atau bagi masyarakat umum yang menonton video saya juga bisa ikutan kuis dengan link yang khusus yang berbeda tentunya, yang saya sediakan di bawah juga. Cek di kolom deskripsi ya. Seperti itu. Oke, deadline-nya sampai hari ini pukul 23.59 ya. Gitu, seperti itu. Uh, Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.